Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Di hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, Kak Beno dan Kak Ines kembali lagi berjumpa dengan adik-adik. Kita akan memulai IHMPT pada hari Minggu ini. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 33. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Semua, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, terima kasih ya Tuhan, Engkau tetap menjaga dan menyertai serta menuntun kami dalam situasi seperti apapun ya Tuhan. Walaupun kami tidak berkumpul dalam satu tempat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, tetapi hati dan pikiran kami tetap kami tujukan hanya untuk nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah jalannya ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya hal-hal yang mengganggu jalannya ibadah kami ini dapat Engkau singkirkan, dan hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak pelayan teruna kami yang sudah setia membimbing dan menyertai kami selalu ya Tuhan. Kiranya Engkau jaga dan lindungilah mereka ya Tuhan. Kami juga ingin doa untuk teman-teman teruna kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang hadir di sini maupun yang belum dapat hadir bersama-sama kami. Kiranya Engkau tetap jaga dan lindungilah mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 89 ayat 34 sampai 38. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Demikian pembacaan Mazmur. Baik adik-adik, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 53 sebelum kita masuk dalam pelayanan firman. Besar dan ajaib. Cepat
Pagi teman-teman, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan untuk kami beribadah. Sementara kami akan baca firman Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami, membuka hati kami sehingga kami dapat mengerti akan firman yang akan kami baca. Berkatilah hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman pada adik-adik kami, sehingga firman itu dapat bertumbuh dan dapat dilakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Oke teman-teman, singkat aja, jangan lama-lama, nanti bosan. Kita ini belajar tentang jemaat mula-mula di Korintus. Kita udah sering baca ya kayaknya. Harusnya kita udah tahu Korintus itu adalah kota metropolitan pada saat itu. Kenapa metropolitan? Karena banyak, bukan cuma Yahudi dan Yunani di situ, tapi banyak orang-orang yang singgah atau mungkin menetap di Korintus. Karena apa? Korintus itu adalah kota pelabuhan, dan ya karena transportasi paling canggih dulu kapal laut gitu kan ya jadi wajar aja banyak orang-orang yang dari suku lain gitu, berbagai macam belahan dunia ke Korintus, entah buat berdagang, entah buat banyak lah ya kerjaannya. Ya biasanya berdagang sih sama ke pemerintahan. Kalau misalkan mau ke Roma mungkin lautnya Korintus kali ya. Nah terus habis itu kendala yang dihadapi jemaat apa sih waktu itu? Kendalanya adalah ya mereka yang Yahudi atau non Yahudi ya Yunani gitu kan sudah diinjili oleh Paulus, berarti mereka udah dapat hidup baru dong ya, udah tahu apa yang menjadi kewajiban yang harus mereka lakukan sebagai pengikut Kristus. Nah tapi mereka dapat tantangan nih, bahwa nggak semua lingkungan mereka itu nggak semuanya saksi Kristus gitu, nggak semuanya orang Kristen gitulah gitu bahasanya. Ya otomatis karena tadi banyak budaya-budaya lain gitu, ajaran-ajaran lain, nah itu bisa menyesatkan gitu. Karena kan akulturasi budaya nggak selamanya semuanya positif gitu, banyak positifnya memang, tapi nggak sedikit juga pengaruh yang berdampak buruk bagi kehidupan jemaat pada saat itu gitu. Nah di sini Paulus sudah mengingatkan gitu. Kita udah baca tadi 1-9 ya,
bahwa jemaat itu adalah jemaat Korintus itu sudah dikuduskan gitu, sudah menjadi pilihan Tuhan dan sudah dipanggil. Berarti kalau sudah dikuduskan, sudah dipanggil gitu, harusnya beda gitu sama orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka gitu, di sekitar mereka gitu. Kalau analoginya domba di tengah-tengah serigala, ya jelas beda gitu. Domba sama serigala udah beda, bentuknya aja udah beda gitu, visinya juga udah beda. Nah, kenapa sih harus beda gitu? Kenapa harus nggak sama gitu? Karena apa yang sudah diajarkan Kristus melalui Paulus bagi mereka gitu, itu nggak sama dengan apa yang selama ini mereka sudah anut gitu. Misalkan orang-orang yang nggak mengenal Kristus tadinya, mungkin membunuh misalkan adalah suatu hal yang biasa bagi mereka gitu sebelum mengenal Kristus, atau musuhin orang gitu, merajam orang gitu, ya itu mungkin budaya biasa dulunya. Tapi sekarang mereka harus melakukan budaya baru, budaya kasih gitu, budaya kasih, budaya kebaikan gitu, melakukan firman Tuhan. Kayaknya susah ya gitu. Ya itulah yang dihadapi sama jemaat dulu gitu, jemaat Korintus dulu. Nah, apa sih yang bisa kita ambil gitu? Pertama, keadaan kita dengan jemaat Korintus itu 11-12 mungkin teman-teman juga di sini nggak ketemu sama orang Kristen doang kan, nggak main di gereja doang kan, mainnya di sekolah gitu. Main di sekolah ya, di rumah mungkin juga punya teman rumah. Kalau saya sih dulu punya gitu, bahkan teman-teman saya dulu kayaknya mayoritas semua orang seberang gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Nah, di sini Paulus tuh pengen jemaat Korintus itu kan, di ayat 5 dan 6 kita udah baca tadi, ayat 5 dan 6 gitu. Kita harus teguh sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau gitu, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus gitu, kata bahasanya gitu. Nah, gimana sih kita harus supaya teguh gitu, walaupun dalam keadaan yang sulit? Nah, ini kan PR-nya di situ ya. Orang yang lain kayaknya nggak kayak gini gitu. Kalau misalkan gue beda, yang ada gue dimusuhin. Kan ada logika kayak gitu ya. Bagaimana orang bisa diterima di satu komunitas atau satu lingkungan? Ya biasanya orang beradaptasi dengan lingkungan gitu, bukan malah jadi beda. Kalau beda kan orang akan dijauhin ya gitu. Tapi enggak teman-teman, kita belajar bahwa nggak selamanya menjadi beda itu nggak diterima. Menjadi beda tuh bukan berarti menjadi beda hitam dan putih banget, enggak teman-teman. Kita nggak kita untuk selalu menjauhi, bahkan menolak teman-teman yang beda sama kita, beda keyakinan sama kita. Enggak dong, harusnya kita dekat gitu sama mereka. Kita tunjukin bahwa orang Kristen walaupun kita nggak baik sama mereka, nggak baik ya, mungkin adalah beberapa ya yang ajarannya kayak menjauhi orang kafir gitu. Tapi nggak banyak sih, beberapa lah ya. Ya kalau kita baik sama mereka gitu, walaupun ditolak, ya percaya aja gitu. Tuhan udah jamin gitu. Di sini udah tulisannya gitu bahwa ayat 9, Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia gitu, menunggukan kamu sampai kesudahannya. Guys, Allah kita adalah Allah yang setia guys. Tambah lagi nih ayat sebelumnya, ayat 7 ke ayat 7 ya, iya. Demikian kamu tidak kekurangan suatu karunia apapun. Tambah lagi tuh tadi ayat ke-6 kalau nggak salah. Ayat ke-6 nih. Iya. Sorry, ayat ke-5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya gitu. Itu Tuhan udah kasih banyak ke kita gitu. Udah kasih banyak berkat, kehidupan, udah kasih orang tua, kasih teman-teman seiman gitu.
yang menguatkan kita gitu. Simpel aja lah, kasih nafas kehidupan gitu, kasih tempat tinggal, kasih kesehatan, itu karunia jasmani gitu. Minggu-minggu sebelumnya kayak udah pernah dibahas sama Kareni juga gitu, karunia rohani gitu. Apa aja, keselamatan, damai sejahtera rohani. Nah, kita harusnya udah dikasih Tuhan Allah yang setia. Kita udah tahu nih bahwa hasilnya pada saat kita melakukan firman Tuhan ini gitu, menjadi saksi itu bukan cuman ngomong gitu. Kalau di pengadilan gitu biasanya jadi saksi itu ngomong, tapi enggak. Jadi saksi Kristus itu bukan ngomong, teman-teman. Sekarang itu menjadi saksi Kristus adalah melalui segala tingkah laku dan perbuatan kita. Nah, ayat 5 tuh juga dibahas tuh, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Bukan perkataan doang sebenarnya, tingkah laku kita juga harus mencerminkan bahwa kasih Kristus ada sama kita gitu. Nah, memang berat menjadi saksi Kristus ya. Tapi ada 2 faktor yang harusnya menjadi kekuatan buat kita. Tadi saya udah bahas ya, Kristus sudah banyak kasih kita gitu. Jadi kita harus bersyukur. Ya masa iya orang udah kasih ke kita gitu, misalkan kasih duit 50 juta, contohnya gitulah ya, kasih duit gitu, masa kita gak terima kasih gitu, gak balas dia apa, kasih kue kayak dikit gitu. Kurang ngajar banget lu gak balas perbuatan orang walaupun dia gak minta gitu ya. Tapi kan kesannya jadi gak enak ya, orang udah kasih kita gak balas gitu. Itu satu. Kedua, ya kita udah pilih. Kita udah dipilih gitu, kita udah dipilih gitu, kita udah dikasihi. Ya harusnya kita merasa beruntung bahwa nggak semua orang dapat apa yang kita dapat. Gitu teman-teman. Kita dapat apa? Kita dapat jaminan. Walaupun kita nggak rasa sekarang, tapi ada jaminan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita. Gitu. Ya simpelnya, kita udah tahu nih bahwa apa yang kita lewatin walaupun penuh kesedihan, kalau kita jalanin dengan kesetiaan sebagai saksi itu tadi dalam perbuatan kita, walaupun lingkungan kita banyak yang beda, kita udah tahu dan kita udah yakin dengan pasti bahwa mungkin nggak sekarang, tapi 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, apa yang kebaikan yang udah kita kasih ke teman-teman yang mungkin memusuhin kita gitu, itu akan berbalik. Tuhan akan berbalik ke kita, karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang setia gitu. Nggak diam aja, nggak lihat kita ditindas doang sekarang gitu. 5 tahun lagi, mungkin 6 tahun, percayalah bahwa berkat Tuhan itu akan balik ke kalian. Orang yang tadi musuhin kalian akan mengasihi kalian ya. Ingat bahwa kalian itu baik gitu sama mereka gitu, walaupun mereka jahatin kalian. Itu sih yang mau kita bahas gitu. Ya, kesetiaan itu adalah mahal, berat banget. Tapi kalau misalkan kita ubah mindset kita bahwa jangan dijadikan ini kewajiban juga gitu, yang harus banget, enggak. Jadikan ini adalah suatu kebutuhan bahkan. Iya, benar. Kalau kita nggak berbuat baik orang kayaknya kurang gitu. Nah, kita harus menumbuhkan rasa yang kayak gitu supaya apa yang kita jalani itu nggak jadi beban. Sedih boleh, tapi jangan menjadi orang yang putus asa. Percayalah bahwa kalau kita baik, orang juga baik sama kita. Nantinya Tuhan akan bikin mereka baik sama kita. Pasti, percaya aja. Saya juga, teman-teman saya dulu di kampus maupun di tempat kerja sih sekarang mungkin banyaknya. Di rumah saya di Pondok Ranggon ya banyak yang nggak seiman, tapi mereka seneng dan mereka ingat punya teman namanya Piwil gitu. Piwil. Dan kalau ada acara gitu, bahkan kayak nikahan gitu, teman-teman yang dulu mungkin tanda kutip gitu jahatin saya gitu, musuhin,
Aku mereka ingat-ingat aja sampai sekarang gitu. Itu juga beda agama loh mereka, dan mereka tetap remind bahwa oh kita punya teman namanya Will gitu. Saya pun juga masih masuk dalam grup teman-teman SMP SMA saya yang notabene semuanya kan beda agama ya. Nggak semuanya sih, mayoritas 98% lah. Karena dikit kan ini sekolah negeri saya dulu. Ya semuanya kalaupun saya sapa masih baik-baik saja gitu. Even ada teman yang dulu kayaknya kok jahat banget, sekarang pun jadinya baik gitu. Ya itulah, itu contoh pekerjaan Tuhan yang kecil lah. Walaupun mereka mungkin gak kasih apa-apa ke saya, teman, yang penting mereka baik, mereka segan, hormat, respect. Itu udah bagian kecil dari perbuatan Tuhan atas apa yang teman-teman udah lakukan di lingkungan sebagai saksi Kristus. Sekian firman Tuhan. Semoga teman-teman bisa melakukan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Amin. Oke adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 108. Tuhan, Engkaulah hadir. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk menjadi saksi yang setia di tengah-tengah lingkungan kami. Dalam doa syafaat ini Tuhan, kami berdoa pertama-tama untuk bangsa dan negara kami. Dalam setiap program-program pemerintah yang menjalankan pemerintahan di negara kami, Pak Presiden Jokowi beserta jajaran menteri sampai aparatur negara yang terkecil. Kami yakin dan percaya Tuhan bekerja atas mereka, dan segala program-program yang dijalankan adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami berdoa negara kami menjadi negara yang salah satu terdampak oleh virus Tuhan. Kami berdoa supaya dalam kebijakan-kebijakan negara yang telah diambil dapat dipatuhi oleh masyarakat, sehingga upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 maupun dalam penyembuhan dapat berjalan dengan baik, dan Tuhan akan menyatakan kuasa kesembuhan Tuhan bagi negara kami, negara Indonesia, sehingga semua kegiatan ekonomi, kegiatan belajar mengajar, kegiatan sosial semua berjalan seperti sedia kala sebelum virus corona ini menjangkiti negara kami Indonesia, Tuhan. Selanjutnya kami membawa pergumulan kami sebagai jemaat di IPB Nazaret, Bapak, mulai dari Bapak KMJ, Bapak Henry yang memimpin jemaat kami beserta PHMJ dan jajaran majelis jemaat. Kami berdoa Tuhan supaya program-program pelayanan yang dijalankan semua dijalankan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami jemaat, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami yang bukan jemaat Nazaret. Persekutuan Teruna juga dalam pelayanannya Tuhan. Kami berdoa supaya ibadah kami terus berjalan dengan baik. Kami dapat terus rajin untuk mengikuti ibadah
firman Tuhan tetap bertumbuh dalam hati kami, dan kami dapat selalu menjadi anak-anak yang aktif dalam segala kegiatan yang dibuat oleh kakak-kakak layan maupun kakak pengurus. Kami berdoa juga Tuhan bagi GPIB yang sebentar lagi kan berulang tahun ya Bapak. Puluhan tahun Tuhan telah menyertai GPIB dalam pelayanan, dan kami yakin dan percaya bahwa tahun-tahun tersebut Tuhan menyertai mereka dengan baik sehingga sudah mencapai umur yang sekian, dan kami akan percaya bahwa GPIB Nazaret juga Tuhan sertai dalam segala program-program dan pelayanan-pelayanan yang kami lakukan dalam yang dilakukan oleh para pengurus, pelayan, dan anggota-anggota gerakan pemuda GPIB Nazaret Bapak. Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga kami di rumah dalam setiap keseharian, orang tua kami yang bekerja maupun yang menjadi ibu rumah tangga. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami. Kami mohon Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka hikmat, Tuhan menjauhkan dari segala penyakit yang akan mengganggu mereka dalam aktivitas mereka. Kami berdoa bagi teman-teman, keluarga, saudara-saudara kami di GPIB Nazaret juga yang mungkin keluarganya, suaminya, istrinya, tante-tante kami, yang om kami yang mengalami kehilangan anggota keluarganya karena dipanggil oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan mereka selanjutnya walaupun ditinggalkan oleh orang yang terkasih. Banyak pergumulan yang belum kami sebutkan satu persatu Tuhan. Secara pribadi kami akan percaya Tuhan mengetahui apa yang kami butuhkan dan kami perlukan, dan pada waktunya Tuhan akan memenuhi itu semua. Inilah doa kami Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna ini yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita memuji Tuhan. Dari Kidung Muda-Mudi nomor 34, bernyanyilah biduan muda-mudi. Teman-teman serta kakak layan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan yang telah kami berikan ini, semoga dapat berguna bagi gereja dan jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 144, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang
teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri ibadah teruna kita saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai jalannya ibadah peribadahan kami ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu tidak berakhir pada saat ini, tetapi tetap kami terapkan walaupun ibadah kami ini telah berakhir ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan untuk kakak-kakak layan kami dan teman-teman teruna kami yang mungkin masih belum dapat hadir ya Tuhan. Kiranya pada jalannya ibadah berikutnya teman-teman kami dan juga kakak layan kami dapat hadir bersama-sama kami ya Tuhan. Dan sekarang kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau jaga dan lindungilah kami dimanapun kami berada, dan juga jaga dan lindungi keluarga kami dimanapun kami berada dari pandemi COVID-19 yang sekarang sedang ada ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin.